Kalau kita saat ini bermanfaat bagi banyak orang, saya ulang, bersyukurlah pada Allah, karena itu pertanda kita masih diizinkan oleh Allah bermanfaat. Jangan sombong, karena sewaktu-waktu kalau izin manfaat Allah cabut, bisa langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah. Sewaktu-waktu kalau Allah cabut izin manfaat, bisa langsung tidak bermanfaat, dan saya ulang, itu mudah bagi Allah. Saya ulang, kalau saat ini kita bermanfaat bagi banyak orang, jangan sombong, tapi bersyukurlah pada Allah. Karena saya ulang tadi, sewaktu-waktu izin manfaat bisa Allah cabut. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata al-muqaddimu dan al-muakhiru. Tetapi kata qaddama yang Allah sebagai pelakunya ada dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 28. Qala la takhtasimul ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepada kalian, atau peringatan kepada kalian, atau ancaman kepada kalian. Jadi nanti di hadapan Allah itu ketika ada dua orang yang bermasalah, itu saling bertikai. Yang satu nuntut, gara-gara kamu saya masuk neraka. Kamu ngapain ikut saya, berantem itu. Kata Allah, wis meneng, diam. Bukankah dulu sudah kasih peringatan? Salahmu dewi ya lapo kok. Nah, pokoknya intinya gitu. Karena gini, mohon maaf ya, kalau dalam Islam kan ada rumus. Kalau seseorang itu belum pernah sampai kepadanya peringatan dari Allah, maka dia termasuk yang tidak akan oleh Allah tidak akan disiksa. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu Allah itu surah Al-Isra ayat Al-Isra itu surah ke-17 ayat 15. Baca terjemahnya dulu deh. Al-Isra surah ke-17 ayat 15. Monggo siapa yang mau baca terjemahnya? Siap, nggih, bareng. Maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Kalau belum diutus seorang rasul kepadanya, atau tidak sampai kepadanya risalah seorang nabi pun atau seorang rasul pun, maka kalau yang bersangkutan misalnya berbuat yang enggak benar, itu tidak akan disiksa oleh Allah, alias dijamin masuk surga tetap. Termasuk ibunda Muhammad SAW. Dalam keyakinan sebagian ulama begitu, dan itu pendapat yang saya pilih, walaupun ada pendapat yang berbeda. Betul, tidak salah itu tidak salah. Nah, makanya saya ulang sekali lagi begini. Itu namanya orang yang tidak pernah sampai kepadanya peringatan, atau tidak pernah sampai kepadanya risalah para rasul, maka untuknya dijamin tidak akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Ada yang beruntung banget ya. Ya, tapi tetap kita lebih beruntung insya Allah. Yang kita yang beriman ini insya Allah lebih beruntung. Kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah beriman, padahal kita tidak pernah ketemu, belum pernah ketemu langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah pertemuan kita dengan beliau. Amin. Allahumma amin insya Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan, celaka orang yang tidak melihat wajahku ini nanti pada hari kiamat, pada di mahsyar nanti. Semoga kita termasuk yang memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan maha indah Allah Subhanahu wa taala, terutama berpercuma dengan maha indah Allah Subhanahu wa taala. Pun lanjut. Sedangkan ayat yang mencerminkan Allah sebagai Al-Muakhir itu terdapat pada surah Ibrahim. Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 44. Wa andzirin nasa yauma ya'tihimul 'adzabu fayaqul ladzi dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang adab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Misalnya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kemudian kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?
Jadi kalau bahasa sederhananya, mereka itu ketika di dunia sudah Allah beri tangguh sebenarnya. Tapi mereka tidak memanfaatkan masa tangguh itu untuk bertobat. Maka ketika di akhirat dia minta masa tangguh itu, Allah tidak kubris. Nah, menangguhkan adab itu al-muakhirnya Allah. Ibu, ini catatan penting, mungkin sering saya sampaikan ya. Kalau perihal pahala, Allah maunya dipercepat. Rahmat dipercepat dan dilipat gandakan. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita baru niat aja, belum berbuat, sudah diberi pahala oleh Allah. Kalau dikerjakan dilipat gandakan, minimal 10 sampai hingga tak berhingga. Kalau di hadis yang lain hingga tak berhingga. Kalau di muttafaqun alaih Bukhari Muslim 10, 100, 700. Kalau di hadis yang lain sampai hingga tak berhingga. Terus kemudian dilipat gandakan, dipercepat dan dilipat gandakan. Itu kalau kita bicara pahala. Tapi kalau bicara dosa dan adab, masih hadis yang sama muttafaqun alaih Bukhari Muslim, baru niat saja belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Ngeyel dikerjakan, di hadis yang lain nggak langsung dicatat. Kata Allah, tunggu beberapa saat, apakah dia segera bertobat. Kalau segera bertobat tidak pernah Allah catat. Kalau tidak segera bertobat ada catatannya, itu pun tidak dilipat gandakan. Dan itu tidak langsung turun adab, karena di surah Fatir, surah ke-35 ayat 45, itu sengaja Allah tangguhkan adab itu. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhariha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Surah Fatir surah ke-35 ayat 45 itu. Kalau sekiranya Allah berkenan mengadab satu kaum manusia, maksudnya disebabkan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Saya ngeliat wajah Bapak ini kok kenal kan? Suami. Nggih. Lho? Kuliah UBK, nggih, kenal banget. Oh, ini suami jenengan. Masya Allah. Pak sinten namanya Pak? Fahmi. Pak Fahmi. Bisa dipahami ya Bu ya? Insya Allah bisa dipahami. Jadi makanya saya ulang, kalau sampai ada orang sudah diberi tangguh oleh Allah, kok tidak memanfaatkan dengan taubat, ya nanti di akhirat dia minta tangguh ditolak oleh Allah. Wong sudah dikasih tangguh di dunia kok masih nggak dimanfaatkan, kan seperti itu. Allahu Akbar. Ada ulama yang mengatakan orang itu kalau diberi umur sampai 60 tahun, itu biasanya itu waktu di mana banyak orang mulai sadar untuk kembali kepada Allah. Itu udurnya. Nah, kalau 60 masih dua blek aja. Jadi istilahnya tua-tua keladi, tambah tua tambah jadi misalnya. Itu naudzubillah, Iya betul. Bukan 40 Ustaz. Ya 40 itu tahap pertama ya, tahap pertama. Ya, itu justru itu godaannya luar biasa itu. 60 itu harusnya sudah mulai kembali kepada Allah, harusnya. Iya, tapi itu masa transisi yang sangat luar biasa itu. Ini ada Bu psikolog, saya nggak berani ngomong. Beliau lebih tahu lah tentang. Tapi ada yang mantan usia berapa Bu? Itu puber yang kedua itu usia berapa Bu? 45-an. Saya berarti ya. Tapi saya sudah lewat. Berarti sudah selesai. Atau ada yang ketiga lagi Bu? Yang ketiga ada nggak? Makanya kalau 60 itu harusnya banyak kembali pada Allah harusnya. Makanya kalau sampai 60 kok si pencilaan aja sedoyo. Ngaten nggih. Pun. Nama? Istidraj namanya, betul. Istidraj, tambah tua tambah jauh dari Allah itu. Ya tua-tua keladi itu, tambah tua tambah jadi. Al-Munafikun ayat 10. Itu ada orang munafik pas mau mati dia negosiasi itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut
Mim qabli ayati ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi orang munafik itu ketika mau mati dia negosiasi, ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Nyawa dari sini baru ngomong, telat cak. Akhirnya nggak bisa. Kalau di ayat 11-nya Allah nyatakan bahwa kematian tidak akan diakhirkan, tidak akan ditunda walaupun cuman sesaat. Tetap harus tepat waktu. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Takutnya banyak pertanyaan. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Oke, monggo. Tinggal 10. 10 menit dan Nggih. selesai Nggih. sholat Nggih. witir. Witir. Atau azan subuh. Baik. Lanjut atau putus? Bagus. Kalau khusus witir ya, khusus witir ini. Sependek yang saya baca dalam fikih sunnah, pernah sebagian sahabat itu belum sempat witir bahkan sudah adzan subuh. Perintah Nabi tetap kerjakan witir itu. Kerjakan walaupun telat untuk witir ya, untuk witir. Bahkan pernah sesaat ada seorang sahabat itu sudah mau jadi imam sholat subuh, itu baru ingat kalau dia belum witir. Sebentar saya tak witir dulu. Nah, itu saking pentingnya witir, khusus witir. Nah, kalau tahajud gini, selain witir tahajud. Kalau kita sudah takbir sebelum subuh, di tengah-tengah setelah tahajud ada adzan subuh, teruskan. Tapi kalau sudah mau takbir tahajud adzan subuh, cukup sudah. Kalau dulu Nabi mengganti atau mengkompensasi dengan sholat duha, ya 12 rakaat. Nabi biasanya sholat duhanya itu 4, 6, 8 biasanya aukamakal. Terus kalau malamnya belum nggak tahajud karena capek atau karena sakit atau apa, biasanya beliau mengkompensasi di duha. Duhanya menjadi 12 rakaat. Berat ya. Ganti dengan sedekah aja lah, enggak apa-apa. Ustaz, kalau Nggih. witirnya dilakukan setelah sholat isya? Boleh, gini. Baik, saya mau terangkan dulu. Dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW ada dua model sahabat. Ada yang mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ada yang mengerjakan sholat witir setelah bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur di tengah malam itu. Nabi memuji dua-duanya. Kepada yang mengerjakan sebelum tidur, kata beliau, kamu orang yang berhati-hati. Nah, kepada yang belum tidur, yang setelah tidur, Nabi mengatakan kamu orang yang kuat. Dua-duanya dipuji. Catatannya gini, Bu. Kalau ibu setelah ba'diyah isya, witirnya boleh 1 rakaat boleh. Tapi kalau ibu tidak ba'diyah isya, witirnya minimal 3. Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rus mengatakan ulama ijma' sepakat tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat. Itu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang gini, Nabi kapan sholat witirnya? Kalau kesaksian para istri Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu kalau beliau yakin nanti bisa bangun dan sholat malam, beliau mengerjakannya di akhir malam. Tapi kalau beliau khawatir tidak bisa bangun karena kelelahan atau capek, beliau mengerjakannya sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau udah witir habis isya, takutnya kan nggak bisa. Nggih. Terus terbangun untuk bisa bangun tahajud dulu. Bagus. La witrani fi lailatin yang penting. Tidak ada witir 2 kali, itu yang penting. Nah, jadi di Bulughul Maram itu ada sahabat yang nanya perihal itu. Ya Rasulullah, saya sudah witir tadi malam. Boleh nggak kalau nanti malam saya sholat malam lagi? Kata Nabi, boleh. Tapi tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Tapi tahajudnya kerjakan dulu. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Memang idealnya ya witir itu penutup. Idealnya. Jadi kalau bahasanya Nabi, ij'alu akhira sholatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir sholatmu itu witir. Nah, namun kalau kita tidak sanggup mencapai angka idealnya, ya paling enggak jangan ditinggalkan semuanya. Nah, tadi siapa sih? Nggih. Yang tidak sampainya ajaran dari Rasulullah ya. Nggih.
ada nih kalau cerita orang tua kita zaman dahulu kala gitu ya, Ustaz. Mereka kan mengenal itu Hyang Widi. Mereka pada dasarnya mengenal bahwa ada Allah, ada yang Maha Agung yang tapi dia tidak tahu tata caranya karena dia belum sampai ajaran Islam. Apakah itu juga bisa gitu ya? Termasuk yang di Al-Isra ayat 15 tadi. Ya, asalkan betul-betul tidak sampai kepadanya risalah. Asalkan betul-betul tidak sampai kepadanya risalah. Itu betul, termasuk itu. Ya, mereka mengingat bahwa mereka tahu bahwa ada. Mungkin kayak sudah wiritan itu bahwa ada yang maha penguasa. Kalau dalam konteks yang sekarang, kalau sudah sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad SAW, tapi kok kemudian menolak, itu nggak masuk. Tapi kalau orang-orang dulu, ya di mana media nggak kayak sekarang, orang belum mengenal Islam betul, atau karena memang keterbelakangan tempat geografis, misalnya. Itu loh, sekarang Ustaz yang suka kita bilang tuh di sosmed itu ada Suku Baduy. manusia Oh iya. ketemu di Iya. Orang suku dalam. Iya, suku dalam ya. Ya. Kalau Baduy kan mungkin mereka Masih berinteraksi dengan orang luar, ya. Indah anak suku dalam. Anak suku dalam itu mereka bahkan komunikasi dengan orang setempat aja nggak bisa karena mereka kan bahasanya bahasa khas mereka yang maaf seperti ya primitif gitu. Ya yang begini-begini mereka masuk dalam kategori insya Allah dimaafkan. Termasuk suku-suku pedalaman yang memang tidak sampai kepadanya risalah Nabi, itu mereka termasuk yang dimaafkan. Kenapa? Masuk di akhirat nanti mereka. Ya, tidak disiksa itu berarti masuk surga. Iya, itu seperti itu. Termasuk gini, kalau misalnya ada anak dari kecil ditaruh di Shaolin Temple misalnya gitu. Ya kan beberapa biarawan itu kan dia tinggal di